Shalom sahabat BBC. Wow, setelah kita seru banget membahas tentang Allah Tritunggal, dan kita akan masuk, ini satu kalimat awal dari pengakuan iman rasuli aja belum selesai nih. Jadi setelah kita bahas Allah Tritunggal yang seru sampai kepalanya berasap kemarin itu Pak Ezra, kita mau masuk ke topik apa lagi setelah itu? Dari kalimat selanjutnya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi kita akan mulai bahas tentang Bapa yang Maha Kuasa, pasti lebih ringan dari Allah Tritunggal. Bapa yang Maha Kuasa, dan pembahasan tentang Bapa yang Maha Kuasa ini akan kita bahas pada tanggal 22 November 2025 jam 4 sampai jam 6 sore, masih sama di GKSI Bethlehem St. Moritz Office Tower lantai 18. Nah sahabat BBC, karena kita mau masuk ke bulan Desember yang bulan Natalan, jadi kita akan geber terus nih Pak Ezra. Mumpung kita masih ada di bulan November, akan berurutan BBC kembali tanggal 22, kemudian tanggal 29 gitu Pak Ezra. Siap untuk digaspol Pak Ezra? Gas. Nah, sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli ini, tolong di-spill Pak. Kenapa kita perlu mengerti tentang pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli disebut rasuli itu karena ajarannya sama dengan ajaran para rasul. Jadi dengan kita memahami pengakuan iman rasuli, kita sebenarnya mau mengatur supaya kita orang Kristen dan gereja itu berjalan dalam rel ajaran yang sesuai yang diwariskan para rasul. Itu disebut rasuli. Ya. Kenapa harus sepenting itu pengakuan iman rasuli? Karena dunia sekarang ini penuh dengan berbagai macam ajaran yang menyesatkan dalam konteks hari-hari ini. Ya, nah karena itu maka kita perlu rambu-rambunya. Dengan adanya pengakuan iman rasuli, kita bisa lihat, oh kalau ada tahu-tahu beredar di medsos atau di mana-mana satu ajaran yang lain kok tidak sesuai dengan pengakuan iman rasuli ya, maka kita harus sadar, ini aneh nih, bukan dari rasul-rasul, bukan warisan dari rasul-rasul. Jadi dengan kata lain, sebenarnya pengakuan iman rasul itu untuk membentengi kita dari segala macam ajaran yang salah atau yang menyesatkan. Karena sesungguhnya itulah yang ditinggalkan oleh bapak-bapak gereja kita sebetulnya Pak ya. Wow, tahan dulu Pak Ezra, karena sebegitu pentingnya tentang pengakuan iman rasuli. Jadi buat sahabat BBC dan teman-teman yang rindu, haus untuk belajar, hanya buat Anda yang masih merasa perlu belajar Alkitab. Buat yang sudah jago, buat sudah ahli Taurat, skip saja, nggak perlu. Tapi buat kita yang merasa bahwa kita butuh pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan, yuk gabung bersama Bethlehem Bible Class di GKSI Bethlehem St. Moritz. Sampai ketemu tanggal 22 November di GKSI Bethlehem St. Moritz. Acaranya free. Penting banget, nggak bayar, free, dapat ilmu, dapat pembelajaran yang banyak, dapat snack pula gitu ya. Nikmat apa yang kau dustakan. So, sampai ketemu dengan saya Yosua Yan dan Pendeta Asis Rasoru. Sampai ketemu di BBC. God bless you. Pak Ezra, Allah itu kan maha kuasa, sehingga dapat menebus dosa manusia. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak langsung menebus, tapi harus mengutus Yesus anaknya untuk melakukan penebusan itu? Allah ini kan maha kuasa. Kalau dia mau selamatkan ya tinggal perintah dari surga, saya selamat sudah semua. Pakai repot-repot lagi, kirim Yesus lagi, lahir lagi, di kandang lagi, ya mati lagi, bangkit lagi, susah amat ya. Ya. Itu kira-kira gitu ya. Nah, gini, soal ini bukan soal maha kuasa. Karena Allah itu adil. Ya, dalam kitab Nahum pasal 2 dia bilang, Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya, tapi tidak sekali-kali dia membiarkan orang bersalah, bebas dari hukuman. Ini masalah, bukan masalah kemahakuasaan, masalah keadilan. Kalau Tuhan adil, maka harus hukum orang berdosa. Tak usah Tuhan, kita saja kalau lihat ada orang bunuh orang, terus hakim bebaskan dia, tidak hukum-hukum, kita akan anggap hakim tidak adil. Keadilan menuntut ada hukuman. Ya, Bapak orang berdosa, Tuhan adil, Tuhan pasti hukum Bapak. Hukuman paling berat masuk neraka, binasa. Oh, kamu orang berdosa masuk neraka semua, dan ternyata semua berdosa kan? Maka semua harus masuk neraka.
Tapi masalah lain adalah Tuhan itu juga punya sifat maha kasih. Nah, keadilan Tuhan mau Bapak masuk neraka. Tapi karena Tuhan ini mengasihi Bapak, dia tidak mau Bapak masuk neraka. Kalau dia nggak mau Bapak masuk neraka, dia nggak hukum Bapak, dia jadi tidak adil. Kalau mau adil, hukum. Masuk neraka, adil. Tapi kalau adil, nanti Bapak masuk neraka, kasihnya bagaimana? Jadi dengan kata lain, Tuhan mau menghukum Bapak. Tuhan mau menghukum Bapak, tapi Tuhan tidak mau Bapak dihukum. Oh begitu ya? Ya, keadilannya menuntut hukuman, kasihnya menuntut pembebasan. Kalau begitu sekarang, ini ya, contoh ya, saya punya peraturan, siapa yang mencuri buku saya tampar 100 kali. 100. Ternyata Bapak curi buku saya. Keadilan saya membuat saya harus tampar Bapak. Tapi karena saya ini sayang Bapak, saya tidak mau Bapak ditampar. Jadi saya harus menampar Bapak, tapi Bapak jangan kena tampar. Bagaimana menampar Bapak tanpa Bapak kena tampar? Caranya adalah harus ada yang berdiri ganti Bapak. Yang harus ditampar? Ya. Jadi pengganti. Penggantinya siapa? Pak Sukiman, ganti. Pak Sukiman curi buku saya? Tidak. Tapi karena Pak Sukiman sayang Bapak juga, maka biarlah saya yang terima 100 tamparan. Ganti. Nah, sekarang kita ini semua orang berdosa, harus mendapatkan keadilan dengan masuk neraka, binasa, tapi karena Tuhan cinta kita, lalu tapi dia harus tetap hukum. Kalau begitu, maka harus ada pengganti. Nah, masalahnya, syarat jadi pengganti itu apa? Syarat jadi pengganti satu, harus manusia. Karena yang berdosa ini manusia. Kedua, harus tidak berdosa. Tidak berdosa. Sama sekali tidak boleh, ada satu dosa pun tidak boleh. Kenapa? Karena kalau yang mau menggantinya berdosa, maka yang mau ganti juga harus masuk neraka. Jadi yang mau ganti ini tidak boleh berdosa satu pun. Karena syarat masuk neraka adalah dosa satu. Dosa satu. Itu syarat masuk neraka. Jadi biar saudara orang baik bagaimanapun juga kalau ada dosa satu, saudara sudah harus masuk neraka. Karena upah dosa maut, bukan upah dosa-dosa. Upah dosa, satu dosa maut. Kalau begitu, juru selamatnya harus manusia, harus tidak berdosa. Ayo, cari di dunia. Dari Sabang sampai Merauke. Ada manusia? Ada manusia? Ada. Ada yang tidak berdosa? Tidak ada. Kalau begitu, yang jadi pengganti tidak bisa dari manusia, dari dunia. Karena berdosa semua. Nggak boleh dari dunia. Ya, di dunia berdosa semua ya. Berdosa semua. Ya. Kalau begitu coba cari dari surga. Apakah di surga ada yang tidak berdosa? Ada. Siapa? Tuhan. Masalahnya Tuhan bukan manusia. Iya, betul. Di sini ada manusia, tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Bukan manusia. Jadi piye toh? Nah, kalau begitu, bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia? Tapi dia tidak boleh manusia jadi-jadian. Dia tidak bisa tiba-tiba muncul dari laut, dari pohon. Tidak bisa. Kalau dia manusia, harus manusia sungguh-sungguh. Maka dia harus lahir dari seorang manusia. Tapi kalau dia lahir hasil kawin laki dan perempuan, nanti dosa asalnya ikut. Kalau begitu dia harus lahir dari manusia, tapi tidak boleh kena polusi dosa asal. Maka kalau begitu dia harus lahir dari seorang perawan. Maka Natal terjadi, Yesus datang. Siapa Yesus itu? Ya pengganti itu. Jadi sebenarnya Natal itu penting, kenapa? Karena itulah momen di mana Allah menyediakan pengganti. Nah sekarang penggantinya sudah ada. Oh ini Bapak yang orang berdosa kan, sekarang penggantinya sudah ada. Nah hukumannya apa? 100 kali. Maka Bapak harus berdiri di sana, duduk di sana untuk menerima tamparan saya 100 kali. Sementara saya tampar Bapak 70 kali. Sudah selesai? Belum, karena 100.
98 kali sudah selesai? Belum. 99 kali? Belum. Masih satu ya. 100 kali selesai. Pas saya tampar Bapak 100 kali, Bapak berteriak, sudah selesai. Artinya apa? Hukuman telah selesai diterima. Sekarang, kalau Bapak sudah tanggung 100 kali ya, sudah selesai. Kira-kira saya ketemu Bapak lagi, saya tampar Bapak lagi? Tidak lagi. Kenapa? Oh, sudah dibayar oleh ini, sudah 100 lunas. Kalau saya ketemu Bapak, saya masih tampar lagi. Saya orang kurang ajar. Karena satu hukuman sudah ditanggung oleh pengganti, masa Bapak lagi? Oh. Kalau begitu, Bapak sekarang ketemu saya tidak usah takut lagi. Karena saya tidak mungkin pukul Bapak lagi. Karena pukulan untuk Bapak sudah ditanggungkan pada pengganti. Ya. Nah, di atas kayu saliblah, dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan berdosa. Dianggap sebagai orang berdosa karena kita. Dan dia menanggung seluruh hukuman dosa kita. Pas di ujung kayu salib, dia bilang, sudah selesai. Artinya apa? Hutang sudah selesai. Nah, kalau hutang sudah selesai, apakah sekarang Tuhan akan menghukum saudara lagi? Bebas. Maka Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Tapi sekarang kita, jadi lalu bagaimana supaya kita dapat itu? Ya beriman, percaya Yesus. Hanya orang yang percaya Yesus yang akan digantikan oleh dia. Tapi kalau orang tidak percaya Yesus, Yesus tidak menjadi penggantinya, maka tanggung sendiri. Terima 100 pukulan sendiri. Terima neraka sendiri. Tapi karena Yesus sudah menanggungnya, maka semua yang ada di dalam Yesus tidak lagi menanggungnya sendiri. Karena itu, maka kita bersyukur jadi orang Kristen karena kita punya juru selamat dan pengganti. Tidak ada agama lain di dunia ini yang punya pengganti. Masing-masing terima sendiri hukumannya. Agama Yahudi memang punya, tapi bayangan. Yaitu melalui gambaran binatang-binatang korban. Tapi sebenarnya binatang korban tidak bisa mengganti, itu hanya bayangan saja. Ibrani 10 ayat 1. Begitu Yesusnya sudah datang, bayangannya berhenti. Maka biarpun orang Israel, orang Yahudi yang taat juga, kalau mereka tidak percaya Yesus, mereka tidak bisa selamat. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sudah jadi orang Kristen, tapi ingat baik-baik. KTP Kristen saja tidak menyelamatkan kita. Ingat, Yudas itu ikut Yesus 3,5 tahun. Rasul lagi. Akhirnya masuk surga? Tidak, bunuh diri masuk neraka. Maka Rasul saja bisa masuk neraka. Kalau Rasul bisa masuk neraka, kira-kira pendeta bisa? Oh, bisa. Kalau pendeta bisa masuk neraka, majelis bisa? Bisa. Jamaat? Bisa. Kalau begitu, jabatan rohani tidak jadi jaminan keselamatan. Rasul saja, pendeta besar bisa masuk neraka. Kalau tidak bertobat, tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Ada cerita, Pak. Iya, Pak. Tahu, ada pendeta mati. Tiba-tiba dia mendarat di neraka. Panas. Dia kaget, kok saya pendeta kok masuk neraka ya. Dia jalan-jalan di neraka, dia lihat ada teman pendeta lain. Teman pendeta lain juga. Ya kan? Nah, tiba-tiba mereka dua jalan, ketemu ketua daerah. Ketua daerah juga di mana? Masih Pak. Apa di neraka juga? Lalu ketua daerah bilang, diam-diam. Ketua sinode juga ada di sini. Saya tidak ngomong ketua sinode mana lo ya. Ketua sinode itu banyak lo ya. Hanya maksudnya adalah jabatan rohani itu tidak jadi jaminan. Ya, karena itu pastikan bahwa saudara itu sudah Kristen. Sekarang saya tanya coba. Memang Alkitab tidak pernah cerita tentang Simon Petrus sudah dibaptis, gitu, Yohanes. Tapi pasti mereka pernah dibaptis. Kenapa? Gurunya sendiri dibaptis. Lalu gurunya perintah, baptislah mereka dalam nama Bapa. Tidak mungkin rasul-rasul tidak dibaptis. Kalau rasul-rasul dibaptis, pasti Yudas juga dibaptis. Oh, iya. Gitu? Ya. Di Matius pasal 10, Yesus mengutus 12 muridnya untuk melayani. Kira-kira Yudas ikut? Ikut. Berarti Yudas sudah dibaptis. Ya toh?
Iya. Yudas sudah ikut pelayanan. Iya. Kira-kira kalau Tuhan Yesus mengajar, Yudas ikut? Ikut. Ikut. Berarti Yudas sudah selesai katekisasi. Sudah. Jadi baptis sudah, katekisasi sudah, pelayanan sudah. Tapi akhirnya binasa, saudara. Karena itu jangan pikir sudah dibaptis, sudah tabis ini, sudah selesai, pasti masuk surga. Kalau itu baru pasti kalau saudara sudah pasti terima Yesus. Tapi kalau belum pasti terima Yesus, hanya kulit luar saja Kristen, saudara tidak mungkin selamat. Ya. Karena itu pastikanlah bahwa kita semua jadi orang percaya dengan terima Yesus. Ya. Ya, baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara juga lewat tayangan video dari Desa Bioba di Kabupaten Kupang bahwa saya, Pendeta Esra Soro, bersama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival Kupang itu mempunyai sebuah beban pelayanan dan proyek pelayanan di Desa Bioba, wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di mana di sana kami membangun sebuah sekolah yang berasrama dan juga membangun satu gedung gereja untuk tempat beribadah dari jemaat di sana. Dan puji Tuhan bahwa gedung sekolah tersebut sudah selesai dibangun dan sekarang sudah dipakai, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sobekom. Dan juga seperti saya beritahukan kali lalu bahwa kami berusaha juga untuk menyediakan tempat berbakti buat jemaat Tuhan di sana. Dan puji Tuhan karena respon saudara-saudara dan banyak di antara saudara-saudara juga yang memberikan donasinya, sehingga akhirnya gedung gereja ini sudah mulai dibangun dan ya boleh dibilang sekitar 70% sudah selesai. Sekarang ini kalau saudara melihat gambar-gambar ini adalah tampilan dari gedung gereja yang sudah dibangun. Lalu juga sekarang lagi mau upaya untuk pengerjaan atap gereja. Nah, kita berharap bahwa ini segera selesai sehingga menjelang musim penghujan di tahun ini gerejanya sudah rampung sehingga jemaat bisa beribadah dengan baik. Nah, beberapa waktu yang lalu pada musim-musim hujan kita lihat bahwa jemaat hanya beribadah di bawah tenda-tenda saja. Tapi kami berharap bahwa sebelum musim hujan lagi, gedungnya sudah selesai, jemaat di tempat ini bisa berbakti dengan baik. Dan karena itu, terima kasih untuk segala dukungan yang telah saudara berikan, baik dukungan doa dan juga dana. Dan kami tetap memohon saudara-saudara untuk mensupport pelayanan ini. Masih ada pengerjaan atap. Nah, saudara kalau mau ambil bagian di sini, saudara bisa silakan kirimkan donasi saudara atau persembahan saudara di nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esra Soro yang ada di bawah ini, yang akan dipergunakan untuk penyelesaian finishing daripada gedung gereja ini. Sehingga puji Tuhan, masyarakat dan juga jemaat di Desa Bioba bisa mengikuti atau mendapatkan pendidikan dengan baik. Bukan hanya Desa Bioba, tapi juga berbagai desa yang lain itu akan dikerahkan untuk bisa berada dalam sekolah berasrama di Desa Bioba. Jemaat Tuhan juga bisa berbakti di sana. Nah, itu saja ucapan terima kasih dan tetap berharap dukungan baik saudara-saudara semua, bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan umat Tuhan di Desa Bioba. Tuhan Yesus memberkati.